Shalom Bapak Ibu kasih dalam nama Tuhan Yesus. Saat pagi hari ini kita kembali datang kepada Tuhan. Kita mau yakin dan percaya keberadaan kita semua oleh karena kasih, kemurahan yang daripada Tuhan. Pemeliharaan yang begitu dahsyat dan luar biasa dalam kehidupan kita. Kita mau mempercayai bahwa kasih Tuhan selalu nyata di dalam kehidupan kita. Sebelum kita jauh menaikkan pujian kita kepada Tuhan, kita mengucap syukur kepada Dia, Allah yang begitu luar biasa, Allah yang begitu dahsyat dalam kehidupan kita pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau datang kepadamu Tuhan, layakan setiap hati kami Tuhan. Mari saya undang untuk Bapak Ibu boleh bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini. Kita mau naikkan pujian kita kepada Tuhan. Dengan segenap hati kita kepada Tuhan. Meskipun kita ibadah melalui rumah kita masing-masing. Tapi kita mau yakin dan percaya bahwa hadiratnya ada buat kita pagi hari ini. Hadiratnya membawa kita masuk kepada kasih-Nya yang luar biasa. Haleluya. Kita akan naikkan pujian kita kepada Tuhan. Apa yang kau alami kini? Terima kasih Tuhan. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat
Semua karena kasih-Mu. Tangan Tuhan sedang merendah dalam hidup saya dan saudara pagi hari ini. Satu hal yang Tuhan mau, kita mau tetap percaya dan yakin bahwa Dia Allah yang sungguh amat baik dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bangga memiliki Engkau Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh ada pagi hari ini. Semua karena kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan buat karya-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Amin. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini kami Tuhan, seluruh hamba-hamba-Mu pagi hari ini yang melayani Engkau Tuhan. Kiranya perkenanan-Mu ada buat kami pagi hari ini Tuhan. Sehingga ibadah yang kami lakukan Tuhan bukan menjadi satu rutinitas di dalam kehidupan kami, namun membawa kami satu kerinduan Bapa untuk kami selalu belajar menyenangkan hati-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami akan memulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Mari kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Kita mau yakin bahwa Tuhan hadir di dalam setiap kehidupan kita. Terlebih ibadah yang kita lakukan pagi hari ini, kita mau percaya hadirat-Nya ada buat saya dan saudara pagi hari ini. Hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbang-Nya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian
kepada Tuhan. Kita tahu kekuatan kita hanya di dalam Tuhan. Apa yang Tuhan buat semuanya baik. Tidak ada pernah rancangan Tuhan yang gagal dalam kehidupan kita. Pagi hari ini Dia mengenal hati kita, pribadi lepas pribadi yang ada. Mari kita mau datang di hadapan Tuhan dengan segala kerendahan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau berseru kepada Dia, Allah yang sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Naikkan pujian ini dengan segenap hati kita kepada Tuhan. Semuanya baik Tuhan, semuanya baik Bapa. Haleluya. Amin, amin. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari awal kita naikkan pujian ini kepada Tuhan. Dari semula Kau tetap baik. Hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Terima kasih Tuhan. Biarkan musik menaikkan pujian ini kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, kita mau menyembah Dia. Kita mau bersyukur pagi hari ini kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau izinkan Tuhan hidup kami Bapa. Sesuatu terjadi Bapa, namun yang kami percaya Tuhan, Engkau hadir Tuhan. Engkau memulihkan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Semuanya baik Tuhan. Terima kasih
Benar ya Tuhan, karena kebaikan-Mu kami boleh ada pagi hari ini Tuhan. Karena kebaikan-Mu Tuhan, kami boleh menikmati keselamatan yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Terlebih pagi hari ini Tuhan, kami boleh beribadah kembali. Kebaikan yang Tuhan berikan untuk kami beribadah Tuhan suatu anugerah. Itulah sebabnya Tuhan, pagi hari ini kiranya Allah yang akan memberkati kami, memberkati pemberitaan firman-Mu pagi hari ini Tuhan, sehingga kami boleh diberkati lewat ibadah kami boleh diberkati lewat kebenaran firman-Mu yang sebentar sama-sama kami akan dengar. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, shalom semuanya. Kita bersyukur pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita bisa beribadah ya. Kita akan membuka Alkitab kita bersama-sama yang saya ambil dari Amsal pasal yang keempat. Amsal pasal 4 ayat yang ke-23. Kita akan baca demikian bunyi firman Tuhan. Amsal pasal 4 ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Allah berkata, jagalah hatimu. Terlebih, kalau Alkitab Perjanjian Lama katakan terlebih dari segala yang patut kamu pelihara. Kenapa? Ya, pagi hari ini kita akan melihat firman Tuhan yang berbicara tentang jagalah hatimu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, suasana hati kita itu akan sangat mempengaruhi aktivitas kehidupan yang kita kerjakan atau kita lakukan. Saya ulang, suasana hati kita itu akan sangat mempengaruhi kehidupan atau aktivitas yang kita kerjakan dalam kehidupan kita. Kalau kita dalam keadaan situasi happy, kita dalam keadaan situasi yang katakanlah bahagia, apapun yang kita kerjakan itu nggak terasa capeknya. Iya atau iya? Kalau nggak percaya nanti praktekkan. Kalau suasana hati kita dalam keadaan sukacita, pekerjaan seberat apapun yang kita kerjakan itu nggak terasa beratnya. Karena apa? Kita menikmati dengan kita melakukannya dengan enjoy. Beda ketika kita dalam keadaan hati kita kesal, hati kita jengkel gitu ya. Apapun yang kita kerjakan, walaupun mungkin hal itu nggak terlalu berat, itu rasanya capek gitu ya. Bawaannya, kayaknya nggak enak gitu, capek. Padahal yang kita kerjakan tuh ya nggak ada apa-apanya gitu. Nah, pagi hari ini kita akan melihat firman Tuhan, di mana firman Tuhan berkata, jagalah hatimu. Kalau terjemahan lama berkata, terlebih dari segala yang patut kamu pelihara. Artinya ada banyak yang kita pelihara, kita jaga di dalam hidup kita. Tetapi firman Allah berkata, lebih dari itu jaga hatimu. Kalau kita bertanya, mengapa
Kenapa kita harus menjaga hati kita? Kalau kita melihat firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Samuel 16 ayat 6 sampai 7, di situ dikatakan karena Tuhan melihat hati. 1 Samuel pasal yang ke-16, 1 Samuel 16 ayat 6 sampai 7. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca itu dari pasal 16 ayat 1 dan seterusnya. Ini berbicara tentang ketika Samuel diutus Tuhan untuk mengurapi salah satu anak dari Isai. Karena waktu itu Saul sebagai raja Israel sudah ditolak oleh Tuhan. Dan Tuhan mengutus Samuel untuk mengurapi salah satu dari anaknya Isai. Ketika Samuel diutus oleh Tuhan, Samuel dia bertanya kepada Isai, kumpulin anak-anakmu. Wah, ketika sudah mulai dikumpulkan, satu demi satu anaknya Isai lewat. Dalam arti kan ini satu-satu nih. Wah, dikiranya si Samuel, wah mungkin ini yang akan menjadi raja Israel yang akan diurapi oleh Tuhan. Perawakannya bagus. Wah, katakanlah bodinya bagus. Tetapi Tuhan katakan, bukan dia yang kupilih. Satu demi satu anak-anaknya Isai ditolak. Dan akhirnya Samuel berkata kepada Pak Isai, apakah semua ini anak-anakmu? Adakah lagi anakmu yang lain? Lalu Pak Isai ini dia berkata, ada satu lagi yang busuk paling kecil. Tapi dia ada di ladang. Dia lagi menggembalakan domba. Lalu Samuel katakan, panggil dia. Lalu Daud dipanggil. Dan ketika Daud dia dipanggil, Tuhan berfirman, urapi dia. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, kalau kita melihat dari 1 Samuel 16, kita akan baca ayat 6 sampai ayat 7 saja. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, jangan pandang paras atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan berkata kepada Samuel, manusia hanya melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, kadangkala kita sebagai manusia terjebak oleh penampilan seseorang. Karena apa? Karena kita melihat apa yang bisa kita lihat dengan mata. Dan ini yang seringkali menjebak kita sebagai manusia. Coba hari-hari ini terjadi. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan hari-hari ini, bagaimana ada banyak orang terjebak. Karena apa? Karena melihat penampilannya yang glamor, penampilannya yang mewah. Ya kan? Kalau kita melihat hari-hari ini bagaimana orang terjebak. Karena apa? Penampilan seseorang yang memikat, yang memukau. Dan firman Tuhan katakan, manusia, apa tadi dikatakan? Manusia melihat apa yang di depan mata. Yang kelihatan, oh rumahnya megah, mobilnya mewah,
Dan akhirnya apa? Terseret dan akhirnya ya rugi sendiri gitu ya. Terjebak di dalam hal-hal ya katakanlah penipuan dan sebagainya. Karena apa? Ya kita hanya melihat sebatas yang kita bisa lihat dengan mata kita. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi poin pertama, mengapa kita harus menjaga hati kita? Karena Tuhan melihat hati kita. Tuhan tidak melihat penampilan kita, tetapi Tuhan melihat hati kita. Yang kedua, mengapa kita harus menjaga hati kita? Firman Allah katakan kalau kita membuka Alkitab kita di dalam Amsal pasal 17, Amsal 17 ayat yang ketiga kita akan lihat. Amsal 17 ayat yang ketiga, kui adalah untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Satu lagi, Amsal 21 ayat yang kedua. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Poin kedua, mengapa kita harus menjaga hati kita? Karena Tuhan menguji hati. Kalau emas, tadi dikatakan dia dilebur untuk bisa memastikan kemurniannya, dia harus dipanaskan dengan api. Nah, bagaimana dengan manusia? Siapa yang menguji manusia? Kata firman Tuhan, yang menguji manusia, hati manusia itu Tuhan. Jadi ketika Tuhan yang menguji hati manusia, ketika Tuhan menguji hati kita, enggak ada yang bisa kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Enggak ada yang bisa kita sembunyikan lewat penampilan kita. Karena apa? Tuhan melihat hati kita. Itulah sebabnya kadang-kala Tuhan izinkan kita berada di dalam situasi tertekan. Kita berada di dalam suatu penderitaan. Mungkin penyakit yang tidak sembuh-sembuh. Karena apa? Karena Tuhan ingin menguji kita. Apakah ketika kita menghadapi situasi-situasi seperti itu, kita masih tetap percaya kepada Tuhan? Apakah kita masih tetap mengasihi Tuhan? Apakah kita tetap taat kepada Tuhan? Ketika Tuhan memanggil Abraham, ada suatu perintah yang Tuhan berikan kepada Abraham. Bagaimana Abraham harus keluar dari keluarga besarnya. Dan dia harus pergi ke suatu tempat yang tidak Allah tunjukkan lokasinya. Bahkan tidak hanya itu, ketika Tuhan berkata kepada Abraham, coba kamu lihat ke langit. Aku akan memberikan keturunanmu seperti bintang-bintang di langit. Aku akan memberikan engkau keturunan seperti pasir di tepi laut. Apakah ketika Tuhan berjanji kepada Abraham, Allah langsung memberikan keturunan kepada Abraham? Tidak. Kalau Bapak Ibu Saudara cek and recheck, penantian yang cukup lama, Abraham menanti keturunan yang dijanjikan Tuhan. Berapa lama? 25 tahun. Itu bukan waktu yang singkat. Cukup lama. Tetapi ketika Abraham dia sedang menikmati kebersamaannya dengan anak yang dijanjikan Tuhan. Apa yang Tuhan katakan? Abraham,
Bawa anak kamu yang engkau kasihi itu. Allah tahu, Tuhan tahu bagaimana Abraham begitu mengasihi Ishak. Tetapi firman Tuhan katakan, bawa anak itu ke Bukit Moria. Lalu kamu korbankan dia. Waduh, coba kalau kita yang mengalami itu, kalau kita gimana? Kalau posisi kita seperti Abraham, mungkin kita akan ngambek sama Tuhan. Mungkin kita akan melakukan hal-hal, kita berkata, oh Tuhan itu gak baik, oh Tuhan itu gak menepati janjinya, dan sebagainya. Tetapi Alkitab berkata, nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca itu di dalam Kejadian 22, ketika Abraham dia diperintahkan oleh Tuhan, dan Tuhan tahu bahwa Abraham sangat mengasihi Ishak. Alkitab berkata, pagi-pagi Abraham dia membawa Ishak. Untuk apa? Dikorbankan. Abraham dia gak komplain sama Tuhan, dia gak berkata hal-hal yang tidak baik kepada Tuhan. Karena apa? Abraham dia mengasihi Tuhan lebih dari dia mengasihi anak yang sangat dinantikannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kadang-kala ketika kita menghadapi sesuatu dan itu memang Tuhan izinkan karena Tuhan ingin menguji hati kita, apakah kita tetap taat kepada Tuhan, kita tetap setia kepada Tuhan, kita tetap mengasihi Tuhan dalam situasi kondisi terjepit sekalipun. Tuhan melihat hati. Ketika Tuhan melihat bagaimana Abraham, dia lebih taat, dia lebih mengasihi Tuhan daripada Ishak anaknya. Dan ketika Abraham dia mulai membangun mezbah, membuat mezbah, dan ketika dia mulai akan membunuh Ishak, Tuhan katakan cukup. Tuhan melihat hati Abraham, dan Abraham lebih mengasihi Allahnya dibanding dia mengasihi Ishak anaknya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan menguji hati manusia. Alkitab maksud saya peribahasa, bukan Alkitab. Peribahasa atau pepatah lah namanya. Dalamnya laut, apa katanya? Bisa diukur. Dalamnya hati, siapa yang tahu? Tetapi Tuhan melihat, tetapi Tuhan menilai hati kita. Tuhan menguji hati kita. Yang ketiga, mengapa kita harus menjaga hati kita? Tadi Amsal 4 ayat 23 katakan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika orang melihat hidup kita, orang menilai kita, walaupun mungkin hidup kita biasa-biasa aja, enggak ada sesuatu yang sepertinya biasa-biasa aja, tetapi ketika orang melihat, orang itu hidupnya luar biasa, karena pada dalam situasi terjepit sekalipun dia tetap setia. Ketika dalam situasi kondisi susah pun dia masih bisa memberi. Khotbah Minggu Pateng minggu lalu. Kalau kita lagi ada, kita punya, kita memberi, itu sesuatu yang gampang. Kan pertanyaannya, kita mau enggak? Gitu aja. Tetapi ketika kita dalam keadaan sulit, ingat jemaat di Makedonia, ketika kita dalam ketidakberdayaan, ketidakmampuan kita, tetapi kita bisa memberi,
Bahkan Paulus dia terharu. Karena apa? Karena mereka memberi lebih dari kemampuan mereka. Nah itu yang orang bisa melihat, oh iya ya. Walaupun hidupnya susah, walaupun ekonominya biasa-biasa saja, tetapi dia punya kepedulian, dia punya care sama teman-temannya. Bahkan lebih seperti jemaat di Makedonia, ya kan? Dia melakukannya lebih dari apa? Lebih dari kemampuannya. Mereka sendiri lagi keadaan susah. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 poin. Mengapa kita harus menjaga hati kita? Yang pertama tadi, karena Tuhan melihat hati kita. Yang kedua, karena Tuhan menguji hati kita. Kalau kita ngomong, kita berbicara, gampang gitu ya. Wah, bersyukur gampang. Karena apa? Hidupnya lagi diberkati. Tapi ketika kita dalam keadaan susah, mengucap syukurlah dalam segala hal, itu belum tentu bisa dilakukan oleh semua orang gitu. Dan yang ketiga, mengapa kita harus menjaga hati kita? Karena dari situlah terpancar kehidupan. Menjaga hati dari apa sih? Pagi hari ini ada 2 hal yang ingin saya sampaikan kepada kita semua. Bahwa kita harus menjaga hati kita. Yang pertama adalah dari iri hati. Apa kata Alkitab tentang iri hati? Kita membuka di dalam Yakobus pasal 3 ayat yang ke-16. Yakobus pasal 3 ayat yang ke-16. Yakobus pasal 3 ayat yang ke-16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Iri hati ini kalau kita biarkan dia menguasai hidup kita, kata Yakobus tadi katakan di situ ada kekacauan. Tidak hanya kekacauan, tetapi ada banyak perbuatan jahat yang dilakukan. Ingat peristiwa Yusuf, anaknya Yakub. Ketika Yusuf diperintahkan oleh ayahnya, "Nak, kakak-kakakmu sedang menggembalakan kambing domba. Cobalah kamu lihat ke sana apakah mereka baik-baik saja." Nanti Bapak Ibu Saudara itu bisa baca di dalam Kejadian pasal 37. Dari ayat pertama dan seterusnya. Coba kamu lihat apakah mereka baik-baik saja keadaannya, bagaimana ternak-ternak kita apakah juga aman bawa makanan. Siapa tahu mereka lapar. Wah, Yusuf dia sukacita, dia bawa makanan. Tetapi ketika dia sampai dan ketika saudara-saudaranya melihat Yusuf dari kejauhan, mereka sudah mulai merencanakan sesuatu yang Yusuf tidak tahu. Karena apa? Karena kakak-kakaknya ini kan iri hati sama Yusuf. Nanti Bapak Ibu Saudara baca ya, itu dari mulai pasal 36 dan seterusnya. Bagaimana ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari saudara-saudaranya. Belum lagi ketika Yusuf mimpi, bagaimana kelak dia akan menjadi orang yang terkenal, orang yang dihormati. Dan itu semakin membuat saudara-saudaranya iri. Dan akhirnya ketika mereka melihat, wah ini kesempatan, si tukang mimpi itu datang. Wah, mereka mulai merencanakan sesuatu. Kata Yakobus tadi, di mana ada iri hati, di situ timbul kekacauan dan berbagai macam perbuatan jahat. Yusuf ketika dia belum sampai kepada saudara-saudaranya,
saudara-saudaranya sudah merencanakan kita akan bunuh dia. Tetapi yang lain berkata, jangan dibunuh. Kita masukin aja tuh ke sumur. Dan dia dimasukkan ke dalam sumur. Ketika sudah dimasukkan ke dalam sumur, saudaranya berkata lagi, apa untungnya kalau kita masukin dia ke situ? Apa untungnya kalau kita bunuh dia? Jual aja. Lalu dijuallah Yusuf ini kepada orang saudagar-saudagar Ismail. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita membiarkan hati kita dikuasai oleh yang namanya iri hati, tidak hanya membuat hidup kita susah, tidak hanya membuat hati kita tidak bersuka cita, tetapi kita juga bisa melakukan hal-hal yang jahat, bahkan fatal akibatnya seperti membunuh. Dan itu yang harus kita jaga. Coba kalau kita melihat bagaimana sekarang orang gampang sekali untuk membunuh. Bahkan minggu ini bagaimana ada seorang kakak dia mutilasi adiknya. Coba bayangin, adiknya sendiri dimutilasi. Kenapa? Hatinya sudah dikuasai oleh iri hati dan sebagainya. Itulah sebabnya pagi hari ini kita harus menjaga hati kita. Ketika kita melihat orang lain lebih berhasil dari kita, ketika kita melihat rekan kita hidupnya lebih sukses dari kita, jangan hati kita dipenuhi, jangan hati kita dikuasai oleh iri hati. Dan akhirnya kita apa? Memfitnah. Oh, dia berhasil, tahu enggak tuh? Mulai fitnah. Fitnah sana, fitnah sini. Gak akan membuat hidup kita bahagia. Tetapi kita justru akan bisa melakukan hal-hal yang lebih jahat. Dan bisa berakibat fatal. Yang kedua, bagaimana kita harus menjaga hati kita. Yang kedua, dari kesombongan. Kesuksesan kadang-kala membuat orang lupa diri. Kesuksesan kadang-kala membuat orang tinggi hati. Dan itu terjadi kepada Nebukadnezar. Nanti Bapak Ibu Saudara itu bisa membaca di dalam Daniel pasal yang keempat. Kita baca deh ya. Daniel pasal 4. Daniel pasal 4. Saya akan membaca dari ayat 28. Demikian firman Tuhan. Saya baca ayat yang ke-30 mulai. Berkatalah raja, bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Kita baca ayat yang ke-33. Pada saat itu juga terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar, dan ia dihalau dari antara manusia dan makan rumput seperti lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulu burung raja wali, dan kukunya seperti kuku burung. Nebukadnezar, dia seorang raja, tetapi ketika dia mulai sombong, oh lihat dong Babel, siapa yang mendirikan, siapa rajanya? Saya. Dia mulai bangga. Dan firman Tuhan berkata, karena kesombongannya Nebukadnezar, dia hidup seperti binatang. Dia makan rumput seperti lembu. Dan dia tinggal bukan di istananya yang dia banggakan, tetapi dia tinggal di seperti binatang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari pagi hari ini kita mau menjaga hati kita dari apa? Yang pertama, iri hati. Ketika kita melihat orang lain sukses, kita harus bangga. Ya.
Jangan iri hati, jangan biarkan iri hati menguasai kita. Dan yang kedua, ketika kita hidup dalam puncak kesuksesan, ingat, jangan kau sombong. Kalau kau punya apa-apa pada hari ini, itu semua hanya karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Ingat, ketika Nebukadnezar dia mulai sombong, Tuhan merendahkan dia sampai seperti binatang. Pagi hari ini kita akan tutup firman Tuhan yang kita ambil dari Mazmur 37 ayat yang ke-31. Mazmur 37 ayat yang ke-31. Demikian bunyi firman Tuhan. Mazmur 37 ayat yang ke-31. Taurat Allahnya ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Ketika firman Tuhan, ketika Taurat Tuhan ada di dalam hati kita, firman itulah yang akan memampukan kita untuk kita tetap menjaga hati kita, sehingga hati kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Dan kalau kita boleh ada, kita tahu itu semuanya karena anugerah Tuhan. Mari pagi hari ini jangan biarkan hati kita dikuasai oleh yang namanya iri hati. Jangan biarkan hati kita dikuasai oleh kesombongan. Ingat, Nebukadnezar dia direndahkan Tuhan seperti binatang. Karena firman Allah berkata, Tuhan tidak suka dengan orang yang sombong. Dan orang sombong adalah musuhnya Tuhan. Kalau menjadi musuhnya Tuhan, siapa yang menolong kita? Enggak ada. Tetapi kita mau tetap terus menjaga hati kita, membiarkan firman Tuhan, membiarkan Taurat Tuhan tertanam di dalam hati kita. Dan itulah yang akan memancarkan kehidupan di tengah-tengah dunia yang semakin rusak ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mempersiapkan sebuah pujian, hanya dekat kasih-Mu Bapa.
yang sudah kami dengar pagi hari ini. Engkau tidak melihat rupa kami Tuhan, tetapi Engkau melihat hati kami. Bantu kami Tuhan, untuk kami menjaga hati kami, baik dari iri hati maupun dari kesombongan Tuhan, yang itu hanya akan menghancurkan hidup kami. Tetapi kami mau Tuhan, hidup kami terus memancarkan kehidupan yang Kau berikan, karena kami mau hidup tetap di dalam-Mu. Kami mau hidup taat kepadamu. Kami mau menaruh hati kami kepadamu. Kami mau Tuhan firman-Mu, Taurat-Mu terus tertanam di dalam hati kami, sehingga kehidupan akan terpancar lewat kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah kami dengar, dan biarlah Roh-Mu yang kudus yang akan terus bekerja di dalam setiap kehidupan kami, sehingga hidup yang Tuhan berikan ini akan terus memancarkan kehidupan, karena Engkau Allah yang menolong kami, dan Engkau Allah yang membantu kami untuk kami tetap menjaga hati kami, baik dari sifat iri hati, juga dari kesombongan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pagi hari ini, dan kami sambut, kami terima firman-Mu dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tetap terus menjaga kesehatan kita. Kita berharap minggu depan kita sudah mulai bisa ibadah onsite ya. Kalau pemerintah sudah melonggarkan kembali PPKM, khususnya DKI di level 2, kita berharap ya sama-sama untuk minggu depan kita bisa ibadah onsite. Saya percaya ada jemaat Tuhan, ada banyak jemaat Tuhan yang rindu untuk ibadah di gereja, sama seperti saya. Ya, mari dukung doa supaya kita tetap sehat, kita tetap menjaga prokes, dan kita beribadah dengan penuh sukacita. Ya, pagi hari ini kita akan segera mengakhiri ibadah kita. Kita akan naikkan satu pujian, sebab Kau besar. Betapa bangganya kami Tuhan mengenal dan mempunyai Allah seperti Engkau. Karena tidak ada Allah di dalam dunia ini seperti Engkau. Allah yang begitu mengasihi kami, Allah yang begitu peduli kepada kami. Bahkan Engkau menyerahkan hidup-Mu karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu, untuk setiap kasih-Mu di dalam hidup kami. Betapa indahnya Tuhan ketika kami tetap ada di dalam kasih-Mu. Itulah sebabnya Tuhan mampukan kami terus untuk kami tetap menjaga hati kami Tuhan. Sehingga kehidupan yang Kau berikan itu akan terus terpancar. Dan nama-Mu dipermuliakan Bapa.
Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam ibadah pagi hari ini. Hamba berdoa untuk seluruh para pelayan-pelayan-Mu yang sudah melayani pagi hari ini. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati seluruh para pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani pagi hari ini. Terlebih menjadikan mereka hamba-hamba-Mu yang setia kepadamu. Menjadi hamba-hamba-Mu yang semakin Tuhan Kau urapi, Engkau berkati di dalam pelayanannya. Sehingga nama-Mu dipermuliakan Bapa. Pagi hari ini Tuhan, hamba berdoa untuk jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Yang sakit, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa-Mu tidak pernah berubah. Walaupun mereka saat ini ada di rumah mereka masing-masing, tetapi kuasa dan lawatan-Mu tidak akan terpengaruh oleh tempat kami. Tetapi kuasa-Mu melawat jemaat-Mu yang sakit sekali lagi Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan mereka, yang susah Tuhan hiburkan mereka, yang sedang membutuhkan pekerjaan Tuhan tolong buka jalan sehingga mereka juga boleh mendapat pekerjaan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, untuk jemaat-Mu yang sudah lansia, Tuhan juga memberikan penghiburan, kekuatan, terlebih Tuhan iman yang teguh untuk mereka tetap setia kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Pagi hari ini kami berdoa untuk gereja Tuhan di tempat ini. Tuhan juga lindungi untuk gereja-Mu di tempat ini, sehingga gereja-Mu tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Hamba berdoa untuk Tuhan bangsa dan negara kami. Tuhan juga memberkati bangsa kami, memberkati untuk Bapak Presiden kami, bahkan seluruh pejabat-pejabat yang terdekat dengan kami sekalipun. Tuhan memberkatinya Bapa. Kami menyerahkan bangsa yang kami kasih ini ke dalam tangan-Mu. Bahkan kami berdoa untuk bangsa-bangsa yang ada di dunia ini Tuhan. Kau melihat hari-hari ini Bapa. Kami rindu Tuhan, belas kasihan-Mu juga melawat mereka. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan yang akan menolong sehingga perdamaian tetap ada di dalam dunia ini Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan sejarah kami ke dalam tangan-Mu, bangsa-bangsa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami berucap syukur untuk penyertaan-Mu, untuk ibadah kami pada pagi hari ini. Dan Kau sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini Tuhan. Dan pagi hari ini hamba berdoa untuk setiap jemaat Tuhan. Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Diberkatilah engkau kemanapun kau pergi. Diberkatilah pekerjaan-Mu. Diberkatilah anak cucu-Mu. Dan Tuhan senantiasa menyertai engkau. Jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Urapan dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita masuk dalam kerajaan surga yang mulia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.